Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat saja kan? Gimana puasanya? Tetap semangat ya. Perkenalkan, nama kakak Surya Adi Pradana, NIM 1821819. Kakak salah satu mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, yuk kita nyanyi bareng-bareng dulu. Kita nyanyi lagu Desaku Yang Kucinta. Pasti adik-adik semua sudah tahu kan gimana lagunya? 1, 2, 3. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai talanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya loh. Salah satunya yaitu lagu daerah. Apa itu lagu daerah? Lagu daerah merupakan lagu yang berasal dari suatu daerah dengan bahasa daerah setempat. Pencipta lagu daerah pada umumnya tidak diketahui atau anonim. Bisa jadi lagu daerah merupakan lagu festival yang dinyanyikan pada zaman dahulu ketika masyarakat merayakan suatu hal, sehingga menjadi bagian dari acara bersenang-senang masyarakat secara komunal atau milik rakyat. Oleh karena itu, penciptaannya pun pada awalnya bisa jadi dilakukan secara berkelompok. Adapun ciri-ciri lagu daerah yaitu 1. Menceritakan kehidupan sosial dan budaya serta adat istiadat masyarakat setempat. 2. Lirik lagunya sederhana sehingga tidak sulit untuk diingat. 3. Gubahan musiknya tidak menggunakan not balok. 4. Jarang diketahui nama pengarangnya. Kelima, lagu daerah mengandung nilai-nilai kehidupan universal berakar dari tradisi dan adat istiadat masyarakat daerah. Biasanya akan sulit dinyanyikan oleh seseorang dari daerah lain karena dibutuhkan penguasaan dialek setempat. Nah, dari penjelasan singkat di atas, apa lagu daerah di tempat tinggalmu? Oke, kita lanjut. Mari kita bernyanyi salah satu lagu daerah yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Yamko Rambe Yamko, Aronawa Kombe. Te minoki beku banoko bombeko yumano bungo awe ade. Te minoki beku banoko bombeko yumano bungo awe ade. Hongke hongke, hongke riro, hongke hongke, jombe riro, hongke hongke, hongke riro, hongke hongke, jombe riro. Nah, lagu yang sudah dinyanyikan tadi itu menggunakan nada dasar C atau Do. Birama lagunya adalah 4/4. Artinya, dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Lagu ini dinyanyikan dengan semangat, seperti adik-adik semua sudah menyanyikannya tadi penuh dengan semangat. Saat menyanyikan sebuah lagu, adik-adik semua harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Ada yang tahu apa itu tempo dan tinggi rendah nada? Ya, betul sekali. Tempo adalah cepat dan lambat ketukan dalam lagu. Sementara yang dimaksud tinggi rendah nada yaitu tinggi rendah nada yang berurutan dalam lagu yang biasanya disebut dengan melodi. Kemudian, mari kita cari daerah asal dan makna dari lagu Yamko Rambe Yamko. Lagu ini berasal dari Papua dan memiliki makna yaitu lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ingin menjadi bunga-bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Oke, selanjutnya setelah kita belajar
tentang lagu daerah. Di sini kakak juga akan menjelaskan tentang apa itu cerita fiksi. Di sini kakak akan bertanya, apakah sudah ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi yaitu cerita yang di dalamnya menceritakan hal yang tidak nyata atau hal yang tidak benar-benar terjadi. Cerita ini hanya bentuk imajinasi dari penulis cerita. Ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya sebagai berikut. 1. Cerita rakyat. Jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang yang menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya, Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Mite. Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib, seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya, Putri Tunjung Bui dan Putri dari Bambu. Fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya, kancil dengan buaya dan burung bangau. Legenda. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. Saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya, Calon Arang dan Lutung Kasarung. Yang kedua yaitu, cerita fiksi yang kedua yaitu ada cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya, cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Cerita fiksi yang ketiga yaitu novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Oke, kita tinggalkan tentang cerita fiksi. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan apa itu gaya dan gerak. Di sini adik-adik ada yang tahu apa itu gaya dan gerak? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sementara itu, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Jadi, gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Terkait dengan gerak dan gaya, adik-adik semua yang di rumah dapat mempraktekkan dengan mendorong meja sendirian, dengan mendorong meja dengan teman. Adik-adik tentu bisa merasakan bagaimana mendorong meja sendirian dengan mendorong meja dengan teman. Teorinya seperti ini loh. Meja yang didorong oleh seorang anak dengan kekuatan penuh, dengan meja didorong oleh dua orang anak yang sama-sama menggunakan kekuatan penuh, hasilnya akan berbeda. Jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong dua anak 2 kali lebih besar dibandingkan jumlah gaya pada meja yang didorong satu anak. Akibatnya, gerakan meja yang didorong dua anak menjadi lebih cepat. Sebaliknya, gerakan meja yang didorong satu anak menjadi lambat. Jadi, pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Sampai sini paham? Nah, itu saja materi yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mendengarkan materi dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang sudah kakak berikan dapat bermanfaat kepada adik-adik semuanya. Jangan lupa semangat belajar, jaga kesehatan,
patuhi protokol kesehatan, kerjakan tugas dari Bapak atau Ibu guru, dan selalu berbaik kepada semua orang. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.